Hey, nama gua Faris dan kalian sedang mendengarkan podcast Antara Kita. Cie, suka kok diem-diem. Mungkin ini ya yang gua bikin ketika lagi iseng. Karena udah nggak tahu nih podcast sebenarnya mau cerita apa. Jadi gimana kalau misalnya gua ngeledekin orang-orang atau anak-anak muda yang sampai sekarang suka dengan seseorang tapi dia nggak berani buat ungkapinnya, entah itu cewek atau cowok. Dia betah aja gitu kan, diem diem diem, ntar tiba-tiba ditikung orang aja gitu kan. Tapi seiring podcast ini berjalan, ketika gue ngerekam ini, yang awalnya tadinya berniat untuk ngeledekin orang lain, ngeledekin anak-anak muda yang sedang suka dalam diam, kok tapi lama-kelamaan jadi kayak ngeledekin diri sendiri ya. Tapi sebenarnya buat kalian yang suka dalam diam, itu nggak masalah kok. Tapi menurut gue sendiri, menurut pengalaman gue, nggak semua perasaan itu hadir untuk diungkapkan. Bener ya? Bener ya? Tapi, tidak semua perasaan yang tidak diungkapkan itu akan berakhir dengan bahagia. Terkadang, perasaan yang ditahan, perasaan yang tidak diungkapkan dari dalam diri kalian kepada orang lain yang kalian cintai, itu hanya akan menumbuhkan perasaan lain yang akan berakhir dengan penyesalan seumur hidup. Wah, gaya lu Riz, masa iya seumur hidup? Ya, ya iya, karena di dalam diri lu itu pasti akan mulai muncul tanda tanya. Kalau misalnya dulu gua ungkapin, kira-kira apa ya yang akan terjadi ya? Apa mungkin nantinya hidup gua akan jadi lebih bahagia, lebih bermakna, lebih berwarna? Gua akan lebih bahagia ketika bersama dia? Atau mungkin sebaliknya? Kita nggak tahu, karena itu hanya akan menjadi misteri kalau misalnya nggak kalian ungkapin. Oh iya, sampai lupa. Gimana kabar kalian hari ini? Gue nggak tahu ya, ini video kapan akan diupload. Atau mungkin video ini akan diupload apa enggak. Tapi kalaupun masih ada orang yang mau dengerin cuap-cuap gue sendirian ini, gue makasih banyak. Karena podcast ini bagi gue itu merupakan self-healing buat gue. Selama ini gue mencari, ini orang-orang kok udah dapet ya self-healingnya ya. Entah itu jalan-jalan sendiri, ke mall, ke hutan, ke pantai, ke kafe-kafe, nongkrong sana-sini, atau cuman diem di rumah. Tapi kok gue gak nemuin gitu loh self-healing gue tuh apa. Hingga akhirnya kepikiran, men, gue punya banyak banget hal yang gue pikirin dalam otak gue. Tapi gue gak punya tempat untuk mencurahkannya. Karena gue termasuk orang yang emang lebih sering diem. Gue gak bisa ngungkapin perasaan gue gitu aja di depan orang. Dan ini merupakan masalah terberat bagi gue. Ya hingga akhirnya
Kenapa nggak gue coba bikin podcast aja ya? Terinspirasi dari beberapa podcast yang gue senengi, kayak Halo Bagas, podcast sebelum tidur, dan juga terinspirasi dari beberapa Instagram kayak Suara Telepon pukul 2 malam. Kayaknya setelah gue mendengar itu, gue langsung nemuin ini self feeling gue. Ini jadi gue makasih banget buat orang-orang yang udah ngedengerin podcast ini. Selain itu gue juga makasih banget sama teman-teman gue, sama host-host yang selama ini udah nemenin gue buat podcast seminggu 2 kali, bantu share segala macemnya. Gue makasih banyak, karena kalau gue sendirian gue gak akan bisa jalan. Jujur, gue kalau sendirian gue gak akan bisa jalan. Terus tadi lagi nanyain gimana kabar kalian ya, jadi manjang kemana-mana. Ya mudah-mudahan kalian juga sehat, jangan sampai dikasih sakit. Semoga hidup kalian bahagia selamanya, semua keinginan kalian dapat dicapai, terutama keinginan kalian untuk mencurahkan perasaan kalian, mengungkapkan perasaan kalian kepada orang lain. Kalau yang nanya gue ini pakai naskah apa enggak, ini gue nggak pakai naskah, gue dadakan. Karena gue bingung sebenarnya, gue nggak jago bikin naskah, sumpah. Gue ya kalau ngomong ya ngomong aja, karena ini di otak gue tuh belibet gue ngomong apa sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa ini ketika keluar dari mulut biar muncul. Dan gue kalau bikin podcast selalu malam hari. Nggak tahu kenapa itu nyaman banget gue kalau bikin podcast malam hari. Lalu buat kalian yang nanya kabar gue gimana, hari ini gue masih berusaha untuk bertahan, untuk tetap struggle biar bisa menahan rasa sesal ini. Sesal apa? Sesal karena gue telah menahan perasaan gue selama ini. Karena apa yang gue alami bagi gue itu gak mudah. Dan begitu juga buat kalian. Tidak ada yang mudah di hidup ini, yes, betul. Tapi yang sulit itu adalah untuk tetap bertahan. Bertahan dari penyesalan yang selama ini terus-menerus menggerogoti gue, dan juga mungkin kalian, dengan kisah yang berbeda-beda, hingga akhirnya lamanya gue menahan perasaan ini suatu saat bisa menjadi sebuah pencapaian di Guinness Book of Record. Ya nahan perasaan ini ya nahan emosi iya, pikiran iya, batin, anything. Yang lama-kelamaan memunculkan rasa cemas, overthink. Saran gue buat anak-anak muda atau buat orang-orang yang masih sering banget gitu buat nahan perasaannya, gak berani buat ngungkapin, malu bang, kak kan gue cewek gitu loh, mana bisa gue ngungkapin perasaan, gengsi dong. Gengsi itu hanya sementara. Saat itu gengsi, yes, sesudahnya hilang. Tapi penyesalan itu selamanya. Karena ketika kalian menahan perasaan itu,
Kalian gak hanya harus menahan emosi, perasaan, dan pikiran kalian kepada orang yang kalian sukai, tapi kalian juga menghilangkan probabilitas. Cia gaya probabilitas anak ini anak apa namanya kuantitatif ceritanya. Jadi menghilangkan probabilitas kalian untuk bisa menjalani masa depan bersamanya. Udah kayak radio belum? Jadi itu tapi gue salut ya sama orang-orang yang memilih untuk mencintai dalam diam. Jadi gue salut sama diri gue sendiri gitu. Karena emang biasanya orang yang mencintai dalam diam itu, yang suka dengan orang tapi tidak mampu untuk menyampaikannya, biasanya mereka itu sudah berpikir panjang tentang apa yang akan terjadi kalau misalnya dia itu menahan perasaannya. Mereka udah yakin dengan keputusan mereka nih, udah siap dengan segala konsekuensinya bahwa kalau gue diam ini, ya gue nggak bisa berharap apa-apa gitu. Gue nggak bisa berharap dia itu jadi milik gue, nggak bisa berharap kalau gue itu bisa jalan sama dia kemana, jalan-jalan nonton bioskop, makan malam minggu, atau malam Jumat, atau di rumah aja gitu tidur gitu kan, kita nggak tahu. Atau kalian yang masih jomblo gitu kan, kasihan deh lu. Yang harus kalian ingat, yang harus kalian tekankan itu jujur. Ketika kalian jujur menyatakan perasaan kepada orang yang kalian sukai, kepada orang yang kalian kagumi, yang kalian sayangi, yang kalian cintai, dan apapun itu hal romantis lainnya, itu lebih mudah dibandingkan harus memendamnya. Ini saran dari orang yang udah lama memendam perasaan nih. Karena pilihannya itu cuma ada dua. Ya. Yang pertama, itu kamu diterima. Yang kedua, kamu itu ditolak. Atau yang lebih parahnya lagi, mentok-mentok nih ya, kamu jadi bahan obrolan, bahan omongan orang lain selama ya paling lama sebulan lah gitu loh. Tahu lah gitu kan, gibahan anak-anak cowok dan cewek ketika lagi di tongkrongan. Hehehe, kemarin dia nembak gue loh. Cowok atau cowok, bro. Kalau misalnya dia udah kemarin gue habis nembak dia nih, tapi ditolak. Ya nggak paling gitu. Ungkapin aja perasaan kalian. Emang ada salah. Akan lama. Paling saat itu juga ketika mereka mengungkapkan perasaan kalian itu nggak tidak sama dengan yang namanya nembak. Oke. Kalau nembak itu, hey gue suka sama lu, mau nggak lu jadi pacar gue? Lu mengharapkan bahwa dia untuk jadi pacar lu. Tapi kalau misalnya lu itu mengungkapin perasaan lu aja, itu tandanya lu mengungkapkan bahwa lu tuh punya rasa sama dia lo. Ya udah itu aja. Setidaknya apa yang ada di hati lu sudah diungkapkan. Karena emang pada dasarnya semua orang itu berhak ungkapin perasaannya. Mau itu udah punya pacar kek, mau itu jomblo 10 tahun kek, ya gak masalah gitu loh. Asal jangan ngungkapin perasaan sama orang yang udah punya suami, udah punya istri. Oh jangan itu. Karena nantinya kalau misalnya kalian itu memendam perasaan kalian semakin lama gitu ya, ya muncul pertanyaan-pertanyaan tadi yang gue bilang di awal itu. Dulu kalau gue ungkapin gimana ya, dan sebagainya. Jadi buat kalian
Bila menyukai atau mengagumi seseorang, ya ungkapin kekaguman itu, ungkapin perasaan itu, ungkapin rasa sayang kalian. Jangan ditunda-tunda, karena gue pernah menyukai dan mengagumi seseorang perempuan, tapi gue gak sempat untuk mengungkapkan perasaan gue, dan gue menyesalinya hingga saat ini. Kemarin tuh banyak yang nanya, nggak banyak sih ya, 3 4 5 gitu kan. Kak, cerita dong, eh, kisah lu gitu kan, masa lalu, story of your life, atau kisah cinta lu. Ya, ya iya gitu, maksud gua ya oke gitu. Aduh, gua bingung buat ngejawab pertanyaan ini ya, kenapa gua nggak cerita tentang tentang ya story of my love gitu ya. Karena gue takut kalian bosen sih sebenarnya. Karena ya dari SMP hingga sekarang gue masih mencintai orang yang sama. Orang-orang bilang gue nggak move on, tapi ya bla bla bla, banyak segala macam hal yang membuat gue yang pasti bertahan hingga saat ini, dan bersyukur gue masih bisa bertahan hingga saat ini karena banyak banget pengalaman yang bisa gue ambil dari hal itu. Tapi kalau misalnya banyak yang komen di YouTube gitu kan, atau di chat DM gue di Instagram, mungkin akan gue pikirkan kembali, gue pertimbangkan untuk menceritakan hal ini. Oke? Buat kalian jangan lupa untuk mengungkapkan perasaan kalian. Segitu aja podcast hari ini. Nama gue Faris. Semoga perasaan kalian akan tersampaikan di antara kita.